Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru tahun 2024 kawan pajak semua. Jangan lupa tahun 2024 kawan pajak mulai lagi harus pikirkan lapor SPT tahunannya paling lambat tanggal 31 Maret 2024. Nah, kawan pajak bertemu kembali bersama saya Indah Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi terkini tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru. Telah hadir bersama saya asisten penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur, Ibu Siti Aisyah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Aku panggilnya Mbak aja ya. Mbak Siti ya. ya. Lebih muda kita ya. Nah, segar sekali pagi ini Mbak Siti, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Awal tahun nih kita sudah mulai lagi podcast. Ini podcast perdana di tahun 2024 nih kawan pajak semua. Tapi podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya sudah dikeluarkan bukan tahun ini. Ya, Di tahun lalu. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali ketentuan-ketentuan terbaru tentang perpajakan, dan terakhir di injury time-nya tahun 2023 ya Mbak Siti. Kita akan bahas apa nih sekarang Mbak Siti? Kita bahas tentang PMK 168 Bu. Nah, sebetulnya kan ini PP-nya, peraturan pemerintahnya sudah dikeluarkan di akhir Desember. Cuma masa penggunaannya berlaku 1 Januari. PMK 168 ini dikeluarkan di bulan Januari ini. Tapi kalau saya lihat tuh di dikeluarkannya gitu ya, penandatanganan PMK itu di tanggal 29 Desember, benar-benar injury time banget. 29 Desember ditetapkan, 1 Januari sudah berlaku. Wah, luar biasa nih kawan pajak, harus nggak apa sih ini pemerintah mengeluarkan aturan apa 168. Mungkin teman-teman juga kawan pajak bisa browsing sih ya. 168 tahun 2023 itu tentang apa, tapi dengan adanya narasumber nih Mbak Siti di podcast katalog gue Kanwil DJP Banten kali ini, Mbak Siti akan sharing dengan kita mengenai apa sih itu PMK 168 tahun 2023 dan latar belakangnya seperti apa, mengatur tentang apa, tarifnya bagaimana, dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita mulai nih ya Mbak Siti. PMK 168 tahun 2023 ini tuh sebetulnya mengatur tentang apa sih Mbak Siti? Sebetulnya mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang dipotong oleh pemberi kerja. Berarti bicara tentang PPH pasal 21. Pasal 21. Jadi ini mengatur lebih lanjut dari PP 58 itu ya. Iya, betul. Nah, latar belakangnya kenapa sih pemerintah kok mengeluarkan PMK 168 ini? Nah, ini kan sebetulnya tindak lanjut dari Per 16 tahun 2016. Dahulu petunjuk pelaksanaannya kan ada di Per 16. Nah, dari Per 16 itu kan banyak tarif-tarif dan cara penghitungan yang kesannya lebih rumit gitu. Makanya disederhanakan lagi dengan aturan yang baru ini. Jadi biar memudahkan. Berarti latar belakangnya pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada kawan pajak semua supaya menghitung pajaknya nggak pusing-pusing lagi gitu. Simpel kok menghitung pajaknya gitu ya. Nah, berarti ada yang berubah dong ya? Dari yang Per 16 itu kemudian berubah jadi PMK 168. Boleh di-spill deh sama kawan pajak semua nih, perubahannya poinnya apa aja? Perubahannya yang jelas masalah tarif untuk penghitungan di masa Januari sampai November. Nah, itu berubahnya di situ. Tapi kalau untuk masa Desember tetap sama. Cara penghitungannya sesuai dengan Per 16 yang dulu. Nah, sama. Kemudian ada beberapa poin, mungkin masalah dokter dulu penghitungannya seperti apa, sekarang beda lagi. Masalah akumulasinya. Kemudian masalah zakat dulu tidak dimasukkan dalam pengurang 1721A1, sekarang diizinkan dengan syarat dan ketentuan seperti itu. Kemudian tentang tarifnya yang jelas ya, tarifnya berbeda. Tadi
Mbak Siti bilang ada terkait tentang zakat. Memangnya dulu zakat belum diperhitungkan atau gimana sih? Zakat itu dulu diperhitungkan secara mandiri, maksudnya oleh pegawai masing-masing ketika lapor SPT tahunan. Jadi ketika pegawai melaporkan SPT tahunannya 1770S itu boleh memasukkan unsur zakat selama dibayarkan kepada lembaga yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya muslim bisa dibayarkan di Lasnas, Basnas, itu nanti itu ada list nama lembaganya ya. Jadi ada ketentuannya nanti dari Basnas sama Lasnas mengeluarkan bukti pembayaran zakatnya. Nah, nggak boleh nih kalau misalnya aku ngasih zakat ke tetangga aku nggak mampu gitu, nggak bisa ya. Jadi karena nanti ketika zakat itu dimasukkan sebagai unsur pengurang, otomatis nanti SPT tahunan dari pegawai itu akan lebih bayar dan akan dilakukan penelitian. Jadi otomatis nanti ketika SPT-nya lebih bayar, bukti pembayaran zakatnya itu akan kita minta sebagai kelengkapan untuk bisa mencairkan, mendukung ya, mendukung betul. Untuk pengembalian pajaknya itu. Oke, jadi bukan zakat sembarang zakat, sumbangan sembarang sumbangan, tapi harus ke institusi yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Oke, nah kawan pajak semua, jadi ini ada perubahan tarif perhitungannya ya, mungkin mekanismenya, skemanya yang berubah dari per 16 menjadi PMK 168. Nah, sebelum kita bicara berapa tarif dan sebagainya, sebenarnya ini kapan mulai berlakunya tuh, mulai kapan? 1 Januari 2024. Udah dong. Udah mulai berlaku nih kawan pajak. Ini sudah mulai berlaku loh, makanya harus paham nih mengenai PMK ini. Jadi sebetulnya yang harus paham, tadi kan judulnya PMK-nya tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Jadi yang harus paham sebetulnya siapa aja? Yang harus paham dua-duanya harusnya, dari pihak pemberi penghasilan, dalam hal ini mungkin perusahaan, sama pihak penerima penghasilan. Oke. Dua-duanya harus paham aturan ini. Jadi biar nanti ada cross check dan balance-nya. Bener nggak pemberi kerja memotongnya segini, nanti dari pihak penerima penghasilannya bisa mengecek bener nggak yang dipotong segini kan. Nah, selama ini saya pun ya sebagai karyawan, saya tuh kadang suka abai aja gitu. Udah dipotong PPh-nya berapa, pasti udah bener deh, udah dipotong sekian gitu. Dan saya nggak pernah meng-cross check. Mungkin kawan pajak juga banyak yang mengalami hal seperti itu. Tapi dengan PMK 168 ini, apakah kita sendiri bisa dengan semudah itu mengecek kita dipotong pajaknya berapa sih gitu, bisa kayak gitu dengan? Bisa sih sebetulnya. Jadi nanti kan setiap bulannya ini di PMK 168 ini pemberi kerja itu harus membuatkan bukti potong ke masing-masing pegawainya. Kalau aturan yang lama bukti potong 1721 A1 itu diberikan hanya di awal tahun mungkin ya, setahun sekali gitu ya. Tapi kalau untuk yang aturan baru ini, setiap kali pemberi kerja melakukan pemotongan atau memberikan penghasilan harus membuatkan bukti potong. Jadi bisa jadi nanti penerima penghasilan itu menerima ada 13 bukti potong. Bukti potong bulan Januari sampai dengan Desember dan yang setahun. Iya, betul. Nah kawan pajak berarti itu punya hak tuh untuk menerima bukti potong dari pemberi kerja, dan pemberi kerja punya kewajiban untuk membuat bukti potong setiap bulan dan di akhir tahun. Gitu ya. Jadi mekanismenya dipersilakan atau diberikan dalam bentuk soft copy atau hard copy itu dipersilakan ke masing-masing pemberi kerja. Jadi kawan pajak nih sebagai karyawan misalnya bisa langsung mengecek nih, bulan ini aku dapat penghasilan berapa, dipotongnya berapa, sesuai gak nih dengan PMK 168 gitu. Bener gak ini perusahaan potong aku gitu ya kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa cross check sendiri, jangan sampai, karena berapapun nilai rupiah itu tetap harus sesuai dengan ketentuan, nggak bisa seenaknya gitu ya. Nah, jadi keuntungannya dengan berlakunya PMK 168 ini buat kawan pajak itu apa sih? Sebetulnya tujuan dari dikeluarkannya PMK 168 ini memberikan kemudahan. Nah, kemudahan itu bisa dilihat dari pemberi penghasilan dan penerima penghasilan. Nah, kemudian dari pemberi penghasilan akan memudahkan untuk menghitung PPh pasal 21 yang akan dipotong, gitu. Karena
istilahnya tarifnya kan lebih mudah tuh kan, itu nggak perlu memasukkan biaya jabatan dan lain-lain. Nah, hanya menotal seluruh penghasilan yang diterima pegawai kalikan tarif. Nah, itu penghasilan kotor berarti. kotornya semua penghasilan yang diberikan kepada pemberi kerja. Jadi ini untuk menghindari kesalahan penghitungan. Dari PMK ini mengaturnya di situ untuk pemberi kerjanya. Nah, untuk pihak penerima penghasilannya itu tadi memberikan kemudahan untuk bisa melakukan cross check apakah PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja itu sudah benar atau tidak. Seperti itu. Bagi kita DJP juga lebih mudah karena nanti akan diciptakan sistem untuk menunjang sistem administrasi perpajakan yang membangun pengecekan secara mandiri perhitungan PPh 21 kebenarannya apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Berarti semua pihak mendapatkan benefitnya ya, karena jadi lebih sederhana itu. Betul. Oke, itu tadi latar belakang sampai apa sih benefitnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk nih ke intinya, si isi PMK 168-nya. Oke, boleh dijelasin dong Mbak Siti, di PMK 168 ini skemanya kayak apa sih? Jadi kalau di PMK 168 ini ada namanya tarif efektif yang digunakan. Jadi kalau di PMK 16 tahun 2016 kan hanya satu tarif pakai pasal 17. Nah, jadi yang PMK 168 ini ada TER yang kita kenal dengan TER, itu tarif efektif rata-rata. Nah, itu digunakan untuk menghitung penghasilan yang dibayarkan dari masa Januari sampai dengan masa terakhir. Dalam arti ketika memang dalam 1 tahun ini pegawai itu kerja full dari Januari sampai Desember, maka tarif efektif ini digunakan untuk menghitung PPh 21 yang dipotong dari masa Januari sampai November. Nah, untuk masa Desember tetap menggunakan aturan pasal 17 Undang-Undang. Dihitung ulang berarti ya? Betul. Sesuai ketentuan PMK 16 itu ya? Betul. Jadi bedanya di situ nanti. Jadi untuk tarif pasal 17 tetap digunakan, tapi untuk masa terakhir. Kemudian ada TER, tarif efektif rata-rata tadi, nanti dikelompokkan. Tarif efektifnya ada TER A, TER B, TER C yang kita kenal di situ. Jadi ada 3 lapisan TER A, TER B, TER C. Apa yang membedakan masing-masing TER ini? Nah, yang membedakan dari masing-masing kategori ini adalah kondisi PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak mengenai pajak. Betul. Jadi pemberi kerja harus mengidentifikasikan pegawainya di awal tahun. Si A ini PTKP-nya di awal tahun apakah statusnya menikah, tidak kawin, atau kawin anak 1, anak 2, tidak kawin anak 1, seperti itu ya. Jadi dasarnya dari situ. Jadi kalau misalnya sudah didapatkan di situ, berarti baru ketahuan untuk si A ini akan kena TER A atau kena TER B atau kena TER C. Berarti yang membedakan antara TER A, TER B, dan TER C itu adalah PTKP. Betul. Jadi kawan pajak harus nggak nih, saya nih kondisinya seperti apa? Apakah sudah menikah? Kalau menikah, kawan pajak lihat lagi tuh PTKP. Kalau sudah menikah tapi belum punya anak, berarti K0 misalnya gitu ya. Ada perhitungan-perhitungan yang harus kawan pajak pelajari itu tentang PTKP untuk bisa memudahkan kawan pajak meng-cross check ulang apakah perhitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh si pemberi kerja itu sudah benar atau tidak. Berarti TER ini berdasarkan PTKP. Oke, setelah kita tahu nih TER-nya, boleh deh dikasih gambaran nih Mbak. Misalnya nih, si A pegawai yang belum menikah, tidak punya tanggungan, dia penghasilannya misalnya 5 juta atau 10 juta misalnya sebulan. Kita pakai TER yang mana nih? Di PMK 168 ini ada tabelnya Bu sebetulnya, tapi jangan dihafalkan karena memang banyak ya? TER A sendiri ada 44 lapisan. Kemudian TER B ada 38 lapisan penghasilan, TER C ada 41, jadi tidak perlu dihafalkan. Bukan untuk dihafalkan ya? Bukan. Jadi akan dites ya? Jadi nanti pemberi kerja hanya mengkondisikan ke pegawainya
PTKP-nya apa. Nah, kemudian di bulan itu terima penghasilannya masuk rate-nya yang mana? Kalau misalnya tadi tidak kawin, penghasilannya 10 juta, itu ada masuk di rank 9. Nah, di sini di rank 9 di itu TER A. Karena TER A ini adalah untuk yang belum nikah ya, PTKP-nya TK 0. Betul. Jadi TER A itu sendiri dikenal untuk yang PTKP 50-an. TER B untuk yang PTKP-nya 60-an. TER C gampangnya gitu ya. Gampangnya di situ. TER C untuk PTKP 70-an. Jadi kalau untuk yang TER A ini PTKP statusnya berarti dengan gaji 10 juta dia masuknya di rank nomor 9, Bu. Jadi dan kena 2%. 2%. Berarti dia langsung hitungnya 10 kali 10 juta kali 2%. Betul. That's all. Ya. Nggak ngitung lagi kamu jabatannya apa segala macam, enggak ya? Enggak. Jadi dari total penghasilan, makanya dibilang lebih mudah, lebih sederhana. Nah, kawan pajak nanti gampang banget ngitung pajak itu ya. Cuma tinggal, nggak usah diapalin, tinggal lihat PMK 168 untuk tarif-tarif per ternya. Nanti kawan pajak lihat, oh penghasilan saya sebulan ini kotornya adalah 10 juta. Dia jadi, oh 10 juta kali 2%, langsung dapat angkanya. Iya, betul. Makanya nanti biasa cross check, istilahnya kan gitu. Wah, ini menarik nih kawan pajak, karena kawan pajak selain, jadi pajak itu nggak ribet gitu ya. Pajak itu simple ngitungnya gitu. Pemerintah ternyata meng-capture ini nih kepentingan dari wajib pajak, kawan pajak semua supaya mudah bisa menghitung sendiri nilai pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja. Oke, selanjutnya nih Mbak Siti mau jelas gimana nih perhitungan PPh 21. Apakah ada perbedaan gitu antara si pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian yang bukan pegawai? Kalau dulu kan kita ngitung macam-macam tuh ya. Nah, kalau yang dengan adanya PMK 168 ini kayak apa? Lebih agak simpel. Agak simpel. Karena memang nanti yang paling simpel itu kan hanya untuk yang masa Januari sampai November. Itu simpel. Nah, jadi untuk yang pegawai tetap itu masa Januari sampai November itu sangat simpel, karena tadi hanya tinggal mengalihkan yang mana gitu ya. Nah, kalikan penghasilan bruto. Penghasilan bruto di situ kan bisa jadi mungkin bisa naik turun, Bu, kondisinya. Jadi tiap bulan bisa jadi mungkin di Januari hanya menerima gaji. Berarti ya masukkan TER yang sesuai dengan gaji yang diterima bulan itu. Bisa berbeda-beda. Bisa jadi mungkin di bulan Maret ada karena mau lebaran dapat THR. Kemudian dia ternyata ada lembur juga. Tinggal ditotalkan aja keseluruhan penghasilan yang diterima di bulan itu, nanti TER-nya disesuaikan. Jadi untuk Januari sampai November penghitungan pegawai tetap menggunakan TER. Sedangkan untuk yang Desember kembali lagi agak ekstra karena pakai pasal 17. Jadi nanti akan ditotalkan penghasilan bruto yang diterima pegawai tersebut dalam 1 tahun berapa, dikurangi dengan biaya jabatan, mungkin dikurangi dengan iuran pensiun, mungkin kemudian kalau ada pembayaran zakat tadi yang ke lembaga negara tadi yang diizinkan Kementerian Keuangan dikurangkan ketemu penghasilan neto, dikurangi lagi dengan PTKP, baru masuk ketemu tarif baru ketemu pas dikalikan dengan tarif pasal 17 ketemu PPh terutang. Kalau misalnya memang PPh 21 dalam masa Desember tadi yang terutang lebih besar dibandingkan dengan yang dipotong dari Januari sampai November, maka di masa Desember itu berarti ada kekurangan pembayaran PPh 21. Seperti itu. Nah, itu jadi kawan pajak jangan kaget gitu ya kalau di Desember kok beda sih ngitungnya sama yang Januari sampai November, karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi perhitungan menggunakan TER ini adalah dari Januari sampai dengan November. Namun ketika di akhir tahun di Desember, maka si pemberi penghasilan dia harus menghitung ulang menggunakan tarif pasal 17. Pasal 17 itu tarif yang selama ini digunakan gitu ya. Sebenarnya tarifnya sama dengan yang biasa digunakan, tidak ada kenaikan tarif, penurunan tarif, tidak ada, cuma disimplifikasi saja untuk Januari sampai dengan Novembernya gitu ya. Betul. Jadi makanya nanti akan diperhitungkan dari masa Januari sampai November itu. Misalnya kita hitungkan yang sudah dipotong per bulan rata-rata 200.000. Berarti kan sampai dengan November 2.200.000. Ternyata untuk yang masa
Desember ketemu PPh 21 yang harus dipotong perusahaan 2,5 juta. Berarti nanti tinggal 2,5 juta dikurangi 2,200.000. Sisanya itu yang harus dibayar di Desember. Desember 300 gitu. Jadi makanya nanti silakan disimulasikan sendiri apakah nanti di Desember saya dipotong lebih gede nggak ya, atau ada kurang bayar nggak ya, atau lebih bayar nggak ya, gitu. Ya, jadi kawan pajak itu sebenarnya nggak usah khawatir. Sebetulnya nilai pajak yang dipotongnya mah ngitungnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sama. Ini cuma mempermudah di bulan Januari sampai Novembernya supaya lebih gampang ngitungnya. Jadi total kalau di setahun kan sama. Dengan tarif yang lama sama. Ya, oke. Jadi nggak usah khawatir ya kawan pajak. Sama kok hitungan akhirnya gitu, cuma Januari sampai Novembernya dibuat simple seperti itu dengan perhitungan menggunakan TER. Nah, oke. Nah, kembali lagi tadi untuk pegawai, ada jenis macam pegawai kan, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada pegawai ada yang bukan pegawai, ada yang mendapat penghasilannya tiap bulan, ada yang mendapat penghasilannya harian. Ini gimana nih? Kalau dulu kan ada tuh mekanismenya. Jadi yang berubah yang pegawai tidak tetap, Bu, di aturan ini. Jadi untuk pegawai tetap nanti akan dibedakan apakah pembayarannya dibayarkan bulanan atau tidak. Jadi kalau misalnya pegawai tidak tetap ini dibayarkannya tidak secara bulanan, itu dipisah lagi. Bisa dibayarkan, mekanismenya kan bebas ya, maksudnya mau dibayarkan mingguan atau harian kan gitu. Kalau misalnya memang dibayarkan harian, itu sudah disediakan tarifnya untuk TER harian. Ada TER harian juga di PMK 168 ini. Jadi untuk TER harian itu ketika penghasilannya 0 sampai 2,5 juta per harinya. Per hari. Nah, itu nanti dikenakan TER harian. Nah, ada tadi kembali belum yang tadi, Bu. Jadi masing-masing TER itu ternyata ada yang tarifnya itu 0% loh, Bu. Tadi belum disinggung di situ. Sorry, balik lagi nih berarti. Jadi si TER tadi itu di masing-masing kan ada 3 lapisan, TER A, TER B, TER C. Betul. Ada lapisan penghasilan bruto yang tidak terkena pajak gitu ya, 0% gitu ya. Pajaknya 0%. Jadi untuk yang TER A itu batasan penghasilan sampai dengan 5.400.000 per bulannya. Itu TER-nya 0%. Kemudian yang untuk yang TER B itu batasan penghasilan 6.200.000. Itu 0% juga. Untuk yang TER C 6.600.000 ya. Itu 0%. Jadi sama dengan pegawai yang tidak tetap ini yang dibayarkan harian 0 sampai 450 yang 0%. Yang 0%. Nah, yang 450 sampai 2,5 juta itu kenanya 0,5%. Kalau di atas 2,5 juta per harinya pakai tarif tersendiri, pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan yang diterima. Nah, jadi dilihat dulu untuk pegawai tidak tetap ini mau dibayarkan bulanan atau tidak. Kalau tidak, ya berarti dilihat lagi. Kalau misalnya dibayarkan mingguan bagaimana? Nanti dibikin rata-rata harian, Bu. Dibikin rata-rata harian. Kalau dibayarnya mingguan bikinnya rata-rata harian biar bisa menggunakan TER harian. Kalau dibayarkan bulanan, ya menggunakan TER bulanan. Berarti baik TER bulanan maupun TER harian ada lapisan yang tidak membayar, alias tarifnya itu 0%. Untuk kawan pajak ya coba cek lagi. Kalau maksudnya ternyata kawan pajak sehari cuma 200.000 gitu, belum, berarti nggak harus bayar pajak. Jadi nggak semua lapisan mesti bayar pajak ya. Seperti itu. Ada lagi nggak yang penting nih buat skema TER ini? Untuk yang bukan pegawai. Bukan pegawai gimana nih? Kalau bukan pegawai, untuk yang per 16 aturan yang lama kan dipisahkan berkesinambungan atau enggak, tidak berkesinambungan kan gitu. Terus kemudian diakumulasi atau tidak. Nah, di per 168 ini tidak, semua dibikin rata satu. Jadi pakai pasal 17 kalikan 50% kalikan itu saja cara menghitungnya. Sesimpel itu aja. Bisa sesimpel itu ya. Jadi nggak pusing lagi, udah mah bukan pegawai gitu ya. Sekarang udah dibikin simpel. Jumlah penghasilan brutonya dikali 50% pasal 17. Pasal 17.
Ada lagi nggak berdasarkan subjeknya penerima penghasilan? Dewan komisaris ya mungkin ya. Kalau Boleh dewan sih. komisaris itu ketika pembayarannya dibayarkan rutin per bulan, dia nanti dikategorikan sebagai pegawai tetap. Oh, disamakan seperti pegawai tetap Jadi ya? masuknya terbulanan. Oke. Tapi kalau misalnya dari dewan komisaris atau pengawas ini menerimanya dalam 1 tahun tidak rutin, mungkin hanya setahun 2 kali, dia tetap dikenakan terbulanan, tapi tidak ada 17/21A. Oh, yang Desembernya ujungnya itu nggak ada, bulanan saja. Oke. Kalau yang lain sama peserta kegiatan Nah, dan lain-lain. sekarang tadi kan Mbak Siti bilang kalau misalnya di Desember ternyata ada kekurangan lagi nih yang harus dibayar gitu. Bisa jadi nggak sih kalau misalnya ternyata ketika di Desember ada kelebihan nih, dipotongnya kegedean gitu. Terus kawan pajak pasti gimana? Ternyata Januari sampai Desembernya nilainya lebih tinggi gitu. Nah, harus gimana tuh? Bisa jadi terjadi seperti itu, kelebihan bayar. Jadi kalau itu kasusnya biasanya ketika pegawai baru bekerja di pertengahan tahun. Oke. Jadi misalnya seperti saya punya NPWP sudah dari awal tahun nih, tapi baru masuk kerja di perusahaan itu diterima bulan Agustus misalnya gitu. Nah, dari Agustus, September, Oktober, November itu kan akan dikenakan terbulanan. Nah, ketika dibuatkan 17/21 dia akan ada potensi untuk lebih bayar. Seperti itu, Bu. Jadi atas kelebihan pembayaran ini menjadi kewajiban dari pemberi kerja atau perusahaan untuk mengembalikan secara tunai atau transfer kepada pegawai tersebut. Jadi tidak ada ceritanya nanti pegawai itu lapor SPT tahulannya lebih bayar dan minta pengembalian ke DJP. Oke. Nah, kawan pajak harusnya nih, ternyata nanti kalau ada pegawai yang seperti itu, yang ada kemungkinan itu kan yang masuk bekerja di pertengahan tahun atau di akhir tahun, sehingga ketika diakumulasi ternyata pemotongannya lebih besar daripada yang seharusnya dibayar. Jadi jangan minta ke DJP nih, SPT-nya lebih bayar gitu. Jangan seperti itu. Nanti si pemberi kerja akan mengembalikan dalam bentuk tunai kepada kawan pajak. Nah, nanti pemberi kerjanya ngapain nih? Nah, pemberi kerja itu kan otomatis, loh, terus saya gimana dong? Gitu. Kan sudah saya bayarkan ke negara nih yang sudah kita potong kemarin. Gitu. Nanti diperhitungkan kembali waktu lapor SPT masa PPh 21-nya untuk masa Desember. Bisa misalnya dari SPT itu kalau masih tetap, kan pegawainya nggak mungkin hanya satu ya, jadi mungkin pegawainya ada ratusan. Nah, setelah diperhitungkan ternyata tetap hasilnya lebih bayar, itu bisa nanti atas kelebihan pembayaran itu dikompensasikan untuk masa berikutnya. Gitu. Jadi nggak akan hilang kalau sudah dibayarkan. Nggak rugi lah ya. Jadi bisa dikompensasikan. Nah, untuk pemberi kerja punya kewajiban untuk membayarkan tunai kepada si pegawai dan juga bisa mengkompensasikan jika masih lebih bayar juga setelah diakumulasi dengan seluruh pegawai. Oh, masih kelebihan nih, bisa untuk di masa berikutnya. Oke, berarti nggak ada yang dirugikan ya dalam hal ini ya? Nggak ada. Nanti pegawainya pun terima bukti potong 17/21A1, harusnya ya sesuai dengan yang masa Desember aja. Kan gitu. Nggak ada lebih bayar ya? Kan gitu, kan udah nihil lah gitu, udah dipotong betul gitu ya. Nah, makanya memang mekanismenya yang TER ini cuma sampai dengan November, karena nanti di Desember lah akan dilakukan perhitungan ulang seperti itu. Nah, udah nih, udah dihitung, udah benar gitu ya, tidak ada yang dirugikan, ngelaporinnya kayak apa? Ada perubahan nggak dari yang dulu sama yang sekarang? Ada, jelas ada perubahan, karena kalau untuk yang dulu kita menyediakan aplikasi SPT. Nah, aplikasi SPT itu harus kita instalkan di laptop, kemudian kita input datanya pegawai yang menerima penghasilan, kita input satu persatu, kita buatkan bukti potong. Ketika lapor nanti kita buatkan CSV kita upload ke e-file. Nah, dengan aturan PMK 108 ini, DJP memberikan kemudahan lagi untuk pelaporan. Disediakan web PPh, Bupot PPh 21 melalui DJP online. Jadi
bisa dibuka dari manapun, tidak ada ceritanya tidak nanti ada instalasi apapun ya, nggak ada betul. ya. Tidak ada ceritanya nanti pegawai saya hilang data Hanya gitu ya, supaya bisa kawan pajak mengakses djponline.pajak.go.id. Di sana masukkan akunnya kawan pajak masing-masing, kemudian si pemberi kerja ini bisa langsung mengecek apakah sudah ada diaktifasi belum sih fitur IbuPot PPh pasal 21-nya. Kalau belum, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Siti gimana caranya. Oke, berarti sesimpel itu pula laporannya. Kemudian mereka lapor setiap bulan, atau kalau nggak, kalau dulu kan saya tahu kalau karyawannya ternyata masih di bawah PTKP, nggak ada yang dipotong 0% gitu tarifnya, ya udah nggak usah lapor gitu. Kalau sekarang kayak apa nih? Ada perubahan di situ, Bu. Ada perubahan ya? Jadi kalau dulu kan ketika nggak ada PPh 21 yang dipotong ya nggak perlu lapor. Udah aja aman gitu. Untuk yang aturan sekarang, selama pihak pemberi kerja memberikan penghasilan kepada pegawainya, tetap harus lapor, Ibu. Berapapun nilainya. Karena tadi kan di TER tadi kan kita jelaskan ada yang memang dipotongnya hanya 0%. Iya. Tapi tetap harus dibuatkan bukti potong. Jadi dari bukti potong itu nanti diposting di SPT-nya, akan muncul angka yang dibayarkan kepada pegawainya. Ketika pemberi kerja sudah membayarkan di masa itu, berarti kewajiban pelaporannya ya jalan, harus tetap dilaporkan. Berarti nih untuk para pemberi kerja, kawan pajak, berapapun nilai yang kawan pajak bayarkan untuk karyawan, ini tetap harus dilaporkan. Ada perubahan sedikit nih ya. Sebenarnya ini lebih tertib administrasi sebetulnya ya. Jadi kawan pajak juga di akhir tahun nggak kebingungan ya, datanya sudah ada semua online gitu. Kemudian datanya tidak terpisah-pisah. Kalau dulu nggak usah dilaporin, kadang kawan pajak abai nih pencatatannya, akhirnya pas di akhir tahun bingung sendiri, lupa gitu ya untuk ngasih bukti potong ke karyawan, ke si pegawai ya. Oke, itu lebih bagus sih. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang ingin disampaikan oleh Mbak Siti terkait PMK 168 tahun 2023 ini? Intinya di PMK 168 ini kan memberikan kemudahan, simplifikasi dari cara penghitungan atas pemotongan PPh 21-nya. Karena ada tarif efektif tadi untuk masa Januari sampai November. Dan yang harus ditekankan lagi kepada penerima penghasilan bahwa aturan yang ini itu tidak memberikan istilahnya tidak merupakan jenis pajak yang baru, tapi sama dengan penghitungan yang sebelumnya, cuma hanya mekanisme penghitungan dan pembayarannya aja yang berbeda setiap bulannya, seperti itu. Oke, kawan pajak semua, jadi intinya PMK 168 ini hanya ingin memberikan penyederhanaan kepada kawan pajak, kemudahan dalam menghitung, dalam memotong, dan dalam melaporkan perhitungan PPh pasal 21 kawan pajak semua. Sangat rinci dan jelas banget yang udah disampaikan oleh Mbak Siti. Beliau adalah asisten penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Kawan pajak juga jangan lupa untuk informasi-informasi pajak yang lainnya atau peraturan-peraturan pajak terbaru, kawan pajak boleh kok ikuti media sosialnya Kanwil DJP Banten dan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Untuk Kanwil DJP Banten sendiri ada Instagram, ada Twitter dan TikTok. Kawan pajak bisa ikuti di @pajakdjp Banten, serta Facebook kami juga di @kanwil DJP Banten. Juga untuk tayangan-tayangan video, informasi, edukasi tentang perpajakan, kawan pajak bisa lihat di kanal YouTube dan Spotify-nya Kanwil DJP Banten. Ini lengkap nih, Mbak Siti. Kawan pajak bisa mengakses apapun. Sekarang lagi masanya semua pakai media sosial. Media sosialnya Direktorat Jenderal Pajak juga semua platform kita punya. Jadi kawan pajak tidak usah khawatir, informasi-informasi pajak terkini serta isu-isu tentang perpajakan yang terbaru akan selalu kita ulas di podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Terima kasih Mbak Siti atas sharing ilmunya untuk kawan pajak semua. Terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten edisi perdana tahun 2024.